contoh dari media digital. Selanjutnya yang keempat, peralatan elektronik rumah tangga. Nah, banyak perangkat dalam rumah tangga seperti televisi, mesin cuci, oven juga menggunakan teknologi digital dalam berbagai aspek operasinya, alat-alat yang sudah sifatnya digital. Kemudian kamera digital. Nah, kamera digital merekam gambar dalam format digital, memungkinkan Anda untuk melihat hasil secara langsung dan menyimpannya dalam berbagai format. Nah, yang keenam, sistem pengendalian. Banyak sistem otomatisasi dan pengendalian mulai dari mesin industri hingga mobil modern mengandalkan teknologi digital untuk mengatur sistem operasi mereka. Nah, selanjutnya kita melihat apa kontribusi terhadap pendidikan berkelanjutan. Jadi digitalisasi ini dapat mendukung tujuan pembangunan pendidikan berkelanjutan melalui berbagai cara, seperti memfasilitasi pendidikan online, memungkinkan akses ke layanan kesehatan jarak jauh, dan mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dan energi. Kalau dulu kita melihat dan menonton film yang judulnya Three Idiot, itu dia sudah menjelaskan bahwa bagaimana teknologi digunakan untuk kebutuhan medis jarak jauh. Nah, kalau di film itu dia menceritakan tentang bagaimana mengoperasikan komputer di dalam telepon yang menggunakan video jarak jauh, orang awam yang cerdas, dan kemudian melakukan komunikasi dengan dokter ahli kandungan dari jauh. Nah, menurut video itu, prosesnya itu berhasil menggunakan alat digital yang terliterasi dengan baik. Nah, ini sebenarnya salah satu yang Bapak dan Ibu, sebelum artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini hadir, film itu sudah menggambarkan fiksi ilmiah masa depan seperti itu. Nah, aspek globalisasi daripada kontribusi terhadap pendidikan berkelanjutan secara terkoneksi itu dia mencakup pada bidang ekonomi, sosial dan budaya, teknologi informasi, politik, sampai pada pendidikan Kristen. Nah, kita melihat interkoneksi melalui teknologi. Nah, bagaimana peran teknologi dalam pendidikan Kristen? Nah, teknologi di sini memfasilitasi pertukaran informasi dan interaksi global yang lebih cepat dan efisien. Internet, media sosial, platform digital, e-commerce, dan layanan digital lainnya memungkinkan orang dan bisnis itu berkomunikasi menjadi satu. Jadi di dalam dunia digital, di internet, berbasis web itu tidak ada batas negaranya. Kita sejajar dan kita adalah warga negara internet. Jadi tidak ada batasan teritorinya di situ. Paling nanti di dalam pemilihan wilayah baru kemudian sistem akan memetakan berbasis titik GPS masing-masing orang yang akan memisahkan dari sisi data analis untuk kepentingan analis dari media tersebut untuk dapat merincikan bahwa hari ini secara real time berapa orang yang melihat dari negaranya, dari kotanya secara terperinci. Nah, karakter pendidikan Kristen ini mesti memberikan kontribusi kekristenan dengan ciri khasnya. Jadi karakter pendidikan Kristen ya, yang pertama keteladanan Kristus sebagai guru agung. Nah, keteladanan Kristus sebagai guru agung adalah memberikan dan mengajarkan kaidah gizi akademik ilmiah itu secara mutlak, tuntas, sepenuhnya. Jadi seorang akademisi, seorang pengajar, seorang pendidik harus memberikan ilmunya kepada orang yang mereka didik itu secara baik, secara lengkap, secara total. Ya, itu poinnya. Sebab bagi saya, ilmu itu harus diikat dengan menuliskan dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau kita mengajarkan